hampir 20 tahun ya, lebih kali ya. Jadi rindu dengan beliau-beliau yang sepuh-sepuh ini. Mereka itu aktivis dakwah di awal-awal pendirian komplek Bahagia Permai. Saking rindunya, mari salam sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga khusus untuk ibu-ibu, mungkin ada yang sebagian mengenal saya, yang udah lama nggak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa siyamahu wajiban wa qiyamuhu tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-Mustafa wa alihi wa sahbihi alladzina nalu darajatal ula wal manzilatal quswa ma ba'du. Yang teristimewa dan yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Ad-Dahilallah Ustaz Abdul Ghafur Matta'an begitu li hayatihi. Gara-gara beliau ini saya jadi ketemu lagi. Beliau sponsor saya kan ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau nanti sehat walafiat. Mudah-mudahan di bawah bimbingan beliau geliat dakwah, geliat kegiatan ibadah dan kegiatan taklim di masjid ini semakin syiar, semakin bermanfaat dan semakin meningkat insya Allah. Beliau sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Iwan ya, ya Allah, sini lah. Ini jadi separuh nostalgia ini. Para ketua DKM dan para orang tua, para tokoh masyarakat yang memaafkan saya saking banyaknya. Jadi maaf tidak sebutkan nama, tapi mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat, keafiatan dan tentunya yang paling utama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja masuk ke materi ya. Puasa itu bukan untuk membuat orang jadi lapar. Puasa itu bukan untuk orang menjadi kehausan. Artinya gini, lapar dan haus itu bukan tujuan puasa. Sebab kalau puasa itu hanya sekedar berlapar-lapar, berhaus-haus, ya orang-orang miskin, orang-orang fakir nggak perlu puasa. Orang dia udah setiap hari kelaparan, ya, setiap hari. Nah oleh karena itu apa sih sebenarnya tujuan puasa itu? Ya ayatnya kita sudah sangat hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu agar membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Sekarang kita sudah berapa hari puasa? Hampir 14 hari ya, separuh. Nah, idealnya kesabaran kita semakin meningkat, ibadah kita semakin meningkat, ya kan? Kejujuran kita semakin meningkat. Ya sebab meningkat sampai kita mencapai level menjadi orang-orang yang muttaqin. Kan awalnya kita jadi orang mukminin, naik menjadi orang-orang muslimin, orang muslim namanya. Naik menjadi mukmin, naik menjadi muttaqin, naik lagi menjadi muhsinin, naik lagi menjadi mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Itu level 5M untuk muslim, mukmin, muttaqi,
muhsinin, ya, zamannya muhsinin itu muhsin dan mukhlis. Tapi tinggal di mukhlasin. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis itu upaya kita. Kalau mukhlas itu pemberian Allah itu memang udah ngasih hati orang itu bersih aja. Ya, gitu. Baik. Nah, jadi target puasa itu adalah agar membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Apanya? Ya dohirnya bertakwa, batinnya bertakwa, pikirannya bertakwa, tindak lanjutnya bertakwa, perilakunya bertakwa, mulutnya bertakwa, matanya bertakwa, telinganya bertakwa, kan gitu. Kalau kita jabarkan, kakinya bertakwa, tangannya bertakwa, hatinya bertakwa, jiwanya bertakwa. Jadi seluruhnya. Apakah ini takwa ini Pak begini? Tuh. Pakai biji putih, pakai ini apa? Korban. Ini ngejamin kan? Ngejamin kan? Apakah saya udah berarti bertakwa? Ini hanya asosialis. Pantas-pantasnya aja kalau ceramah di masjid pakai apa? Biji, pakai sorban, pakai apa? Gamis atau pakai kain. Tapi enggak benar. Lalu takwa itu di mana sumbernya, pusatnya, sentralnya? Kata Rasul, at-taqwa apa? Saya ketika aja at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa. Di sini. Takwa itu di sini, bukan sakitnya itu di sini, bukan. Kan ada orang sakitnya itu di sini, enggak. Jadi sumber ketakwaan itu sentralnya, pusatnya di mana? Ya, Pak. Dan anehnya, uniknya, hati seseorang itu yang menjadi sumber dan sentral ketakwaan itu nggak ada hubungannya Pak dengan pendidikan, dengan jabatan, dengan kekayaan. Oke? Setuju? Orang walaupun menang nih, bukan berarti saya mendiskreditkan pendidikan, kan? Itu sesuatu yang niscaya. Tapi pada dasarnya jangan terjebak. Pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah. Tapi kalau hatinya jahat, hatinya buruk, hatinya jelek, ya tetap aja merusak. Uangnya udah banyak, tetap aja masih menggarap uang orang lain, uang rakyat. Kok jadi ke situ-situ? Ya. Tapi ini kan internal kita ya. Benar nggak? Itu orang itu tergantung. Dia tidak anggota yang terhormat. Ya, di ruangan yang terhormat, yang dibangun orang tiap ratusan miliar, ber-AC segala macam. Gedung itu dibangun oleh negara untuk membicarakan nasib rakyat, tetap ini asik lagi. Nah, kembali kemana? Kasih apa? Biar dia orang susah, biar mungkin pendidikannya ya nggak sampai SMP, nah SD itu barangkali, bahkan nggak sekolah SD. Pekerjaannya tukang ngepel, office boy di kantor Pak Iwan. Dulu saya sering ngisi di kantor beliau. Ya, rumahnya sederhana, motornya butut. Office boy, tukang fotokopi, tukang nyiapin air teh itu. Tapi karena hatinya bersih, imannya kuat, ada ketakwaan di dalam hatinya, nggak berani ngambil uang orang, nggak berani saya kulik surat. Padahal itu bisa kalau dia bisa kalau dia nggak ada kesempatan, ada kok. Tapi nggak tergerak hatinya. Kenapa? Kenapa? Ada takwa di sini. Ada apa? Takwa itu efeknya luar biasa. Efeknya luar. Mana yang lebih bagus tuh? Yang tadi apa yang sekarang? Yang ini. Karena ada satu cerita, waktu kalau tidak salah tidak koreksi. Ya. Khalifah Umar itu lagi apa sih? Meninjau. Nah, beliau tuh salah satu khalifah yang sangat rajin mengontrol ke bawah, turun ke bawah. Ya.
melihat kondisi masyarakatnya. Nah, suatu saat beliau ketemu seorang anak penggembala ya, lagi menggembalakan. Kan kalau di sana itu kan salah satu sumber usaha itu kan menggembalakan kambing. Bukan satu, bukan dua, bukan puluhan, bukan ribuan kambingnya. Nah, beliau mendatangi anak si gembala itu. Kalau bahasa kita tukang angon. Dan beliau ini anak ini nggak tahu kalau itu adalah Khalifah Umar, presiden maksudnya, Amirul Mukminin. Sehingga diajak, gimana kalau kita jual di 1 ekor saja, ya kan? Kan dari ribuan diambil 1, kira-kira ketahuan apa enggak? Enggak. Kalau BLT ketahuan apa? Ya kan ada itu dari pemerintah sekian. Tahu-tahu di amplopnya kok kurang 200 gitu. Kalau ini nggak tahu ribuan diambil 1. Kan nggak ada yang tahu, Tuhan kamu nggak tahu. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya apa? Fa'aina Allah. Apa jawabannya? Fa'aina Allah. Coba ucapkan. Fa'aina Allah. Fa'aina Allah. Kalau begitu Allah di mana? Memang Tuhan saya nggak lihat, orang lain nggak lihat, siapapun nggak lihat, tapi Allah. Nah, itu ada orang takwa. Di dalam hatinya ada kesadaran tentang Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui segala gerak. Umar nangis bahagia. Betapa bangganya, betapa bahagianya punya rakyat yang kayak begitu. Andai Indonesia punya warga negara, punya rakyat, punya masyarakat yang begitu, semua aman, Pak. Kekayaan negara kita nggak ada yang. Ini kan kita masalah ibarat ayam pitik, apa ayam pitik? Anak ayam mati, anak ayam mati di lubuk, apa itu artinya? Pak Iwan tahu ya. Negara kita negara yang sumber daya alamnya sangat melimpah dan luar biasa. Baik kekayaan daratnya maupun kekayaan lautnya. Itu kekayaan laut kita, Pak, sepertiga saja kita bisa manfaatkan, cukup, Pak, buat menopang kesejahteraan masyarakat. Deposit emas kita di apa itu dia bilang? Aku kan masa terbesar kedua apa ketiga gitu sedunia, Pak. 50 ton sehari, belum yang lain-lain. Pokoknya Masya Allah. Negaranya kaya, melimpah rumah, rakyatnya apa yang bilang kayak saya? Ada apa? Ada salah pengelolaan, banyak bocor. Kita ini punya kebun sawit jutaan hektar kali ya, kan hutan-hutan produknya habis di bawah, disulap jadi kebun sawit. Sampai teman saya punya 5 hektar di sana, tapi nggak keurus keluarga di sini. Tapi aneh minyaknya, gimana itu minyak? Ya, kita perlu orang teknokrat, kita perlu ekonom, kita perlu ahli ini. Dan Indonesia nggak kekurangan itu, Pak. Setiap tahun semua perguruan tinggi, semua universitas mengeluarkan para ahli, Pak. Ahli hukum, fakultas hukum, pas ekonomi, pas macam-macam, berlebih berlimpah. Tapi Indonesia kekurangan orang-orang yang bertakwa. Kekurangan orang yang bertakwa. Padahal konsep Al-Quran kan nggak ribet-ribet, nggak ribet-ribet, Pak. 2 aja syaratnya membangun Indonesia sejahtera itu. Lau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal. Seandainya penduduk satu kampung, satu negeri, ya, nggak usah jauh-jauh se-Indonesia ke luasan. Ini seandainya sekampung luar, kan kampung Bali di bawah bimbingan Ustaz Abdul Ghafur, ya, meningkatkan iman jamaah masyarakat di sini, semakin meningkat imannya, semakin berkualitas imannya, semakin berbobot imannya, dari iman yang
taklidi menjadi iman yang istidlali menjadi iman yang hati yang sebenar-benarnya iman, dan bertakwa sebenar bertakwa, sejahtera apa kamu ini? Yakin sejahtera kamu ini? Insya syaratnya hanya dua. Syaratnya hanya kita perkecil kebesarannya kalau sekampung, se-RW dah. Kalau satu warga RW itu, ini kita akan 17, 18, 17. Berapa kakak? Berapa RT? Segitu. Nih, kita concern di sini satu RW, kita bangun masyarakat berbasis masjid. Membangun masyarakat berbasis masjid. Masjid itu lah masjidul usisa ala taqwa. Sebab tidak ada perguruan tinggi di dunia yang melahirkan, yang menjamin pasti takwa, tapi kalau masjid pasti, insya Allah. Ya, maka kita dukung program dia, ya, apapun untuk apa? Mendorong, meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Insya yakin RW kita sejahtera. Belum mampu se-RW, se-RT, se-RT. Se-RT biasa berapa kakak? Pak RT mana Pak RT? Nah, Pak RT. Nah, 40 orang tuh. Ayo rame-rame kita bertakwa, beriman bertakwa, tapi dengan sebenarnya sejahtera insya Allah. Buktikan. Wah, berantakan dah. Satu RT, satu rumah. Nah, suami, istri, anak, mantu, cucu, pembantu, istri nomor 2. Itu aja kan? Yang di bawah kekuasaan kita, di bawah tanggung jawab kita. Jadikan mereka anak-anak kita, istri kita, pembantu kita, sopir kita bertakwa, beriman, sejahtera ke rumah itu, rumah tangga itu. Insya yakin, yakin, boleh kerjain. Konsepnya udah jelas, resepnya udah jelas, ilmunya sudah jelas. Kalau ingin sejahtera, lahir batin dunia akhirat, syaratnya hanya 2 apa? Enggak banyak-banyak. Enggak perlu bapak punya perusahaan, enggak perlu bapak punya jabatan, enggak perlu bapak punya deposito, enggak perlu punya. Cukup ini iman dan bertakwa. Nah, mau? Jadi kalau selama ini kita sejahtera, yang salah siapa? Halo? Halo? Kalau kita masih punya problem-problem, masalah-masalah, ini pusing ini, coba koreksi iman kita, coba kasih takwa, pasti bermasalah di situ. Masalahnya kita nggak pernah introspeksi dan awas diri. Koreksi, jangan-jangan iman kita, jangan-jangan iman kita sekedar ikut-ikutan, jangan-jangan iman kita bukan 24 karat, 18 karat, jangan-jangan bukan 18 karat, sekarang. Jangan-jangan takwa kita baru di masjid doang takwa, pakai PJ, pakai sejadah, pakai ini, begitu di kantor. Ya, Pak, ini apa ini? Kemarin Pak pembelian yang kemarin, kok angkanya berapa? Iya, nanti sekolah buat bapak, ya beres dah. Nah, itu. Ya, jelas ya. Modal kesuksesan, modal hanya 2, Pak. Iman dan baik. Kembali masalah takwa. Jadi itu letaknya puasa. Ya. Bukan hanya lapar-lapar, haus. Itu bagaimana kita menjadi orang sebaik. Nah, ruang lingkup dan dimensi takwa itu ada 3, menyangkut keislaman, menyangkut keimanan, menyangkut keihsanan, atau lebih gampangnya iman, Islam dan ihsan. Jadi agama itu aspeknya, dimensinya 3, iman atau Islam, iman, ihsan. Coba ulangi apa? Kita mulai Islam dulu. Islam, iman, ihsan. Itu kayak ini nih, kayak tripod nih. Apa ini namanya apa? Ya, 3 dia. Kalau 1 patah, jatuh dia. Nah, agama itu 3, Pak. Ya. Pertama
pertama Islam atau yang melahirkan syariat. Syariat itu hukum-hukum, aturan Allah dan Rasul, itu syariat namanya. Masya Allah wa Rasuluh, syariat namanya. Nah, ini perangkatnya apa? Syariat itu perangkatnya. Islam itu apa perangkatnya? Fisik, Pak. Jasa kita. Ya, sholat, puasa, haji, berzakat, ya. Itu namanya syariat. Nah, kalau seseorang sudah melaksanakan rukun-rukun Islam secara fisik, apa? Pertama syahadat, kita ucap 2 kalimat syahadat. Masih ingat? Apa? Coba ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu syahadat. Ikrar. Ya, secara fisik, secara lisan. Kalau badannya sudah sholat, sudah rukun sujud, fisiknya sudah puasa, meninggalkan makan minum sepanjang hari tanpa apa namanya, dengan sengaja. Kemudian fisiknya pergi haji ke Baitullah. Kalau punya uang senisab dan terus syarat berzakat. Nah, maka orang ini sedang berislam, merasa Islam, disebut muslim. Nah, sikap ketundukan kita terhadap hukum-hukum syariat namanya ibadah. Namanya apa? Ibadah. Dimensi alamnya namanya alam mulki, alam nasuh, dimensi fisik. Ini baru satu kaki, Pak. Kaki yang pertama Islam. Oke? Kita syahadat sudah? Alhamdulillah. Sebab ada orang syahadat sekali-kali itu masuk hidup, aku nikah doang. Ya. Salat sudah? Alhamdulillah. Ya, walaupun ada sedikit bolong-bolong ya. Kemudian puasa sudah? Alhamdulillah. Sudah berapa puluh kali kita puasa. Berzakat sudah? Sudah bagi yang mampu, ya kan? Pergi haji sudah? Sudah. Bagi yang mampu. Pergi haji jika laku. Makanya saat haji itu pertama sering-sering baca surat Waqiah. Kedua, kalau ada orang baca Latif Hadat ikut, ya. Ketiga, sering-sering baca surat Tanah. Masih bisa dijual. Oke, kalau itu semua sudah kita laksanakan, hukum-hukum syariat sudah kita kerjakan. Nah, sikap kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu namanya muslim, orang yang patuh tunduk terhadap aturan Allah. Itu pada dimensi fisik, Pak. Nah, namanya ibadah. Namanya apa? Ibadah. Masih ada dua dimensi lain yang kedua, apa? Kita bersihkan. Iman. Kalau Islam perangkatnya fisik, kalau iman perangkatnya apa? Nah, ini bagian dalam, Pak, jerawat. Hati. Apa perangkatnya? Hati. Hatinya harus bertasdik, membenarkan, yakin dan membenarkan. Sekurang-kurangnya dia punya keyakinan, ilmu yakin, syukur-syukur naik dari ainul yakin, syukur-syukur maksimal hakul yakin. Nanti kapan-kapan kita jelaskan itu aja dulu, yakin. Sebab walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun haji, walaupun berzakat, kalau hatinya tidak membenarkan, alias kafir itu menolak, ingkar. Jadi jangan kalian dengan kata-kata kafir. Ya. Itu namanya munafik. Kamu klasik dengan topeng sosial, sholatnya itu hanya jadi topeng. Kamu klasik. Ada nggak orang begitu? Ada. Di zaman Nabi ada nggak orang munafik? Saya ulangi. Di zaman Rasulullah masih hidup, ada nggak orang munafik? Ada. Mereka sholat sama Nabi, bareng sholat, ngobrol, ketemu sama Nabi setiap hari, ketemu, ngomong-ngomong. Tapi hatinya menolak, hatinya ingkar, hatinya tidak percaya, tidak membenarkan, tidak yakin. Itu munafik. Sholatnya sia-sia semua, puasanya sia-sia, perbuatan semua sia-sia. Kenapa? Hatinya tidak membenarkan, tidak beriman.
Hati-hati. Nah, kalau di zaman Rasulullah ada banyak orang munafik yang menohok dalam menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang, musuh dalam musang berbulu. Kira-kira zaman sekarang banyak enggak? Hah? Wakai ya? Kata orang kan wakai temenan banyak loh. Jadi beragama itu nggak cukup dengan berislam, harus dilandasi dengan keimanan, keyakinan. Sejauh mana level keyakinan kita sampai ke tingkat yang namanya hakul yakin. Contohnya itu bila waktu disiksa, didera, dijemur, ya, dia nggak berubah sampai begitu tuh level. Ya. Nah, kita ini masih sekulit bawang, Pak. Iman kita, Pak. Goyang, masih goyang. Hah? Kencang enggak? Maka jadi dulu iman, perbarui, upgrade terus. Pas saya bertanya, ini Pak Kalidah apa namanya? Pak Ahmad aja yang kenal saya Pak. Tadi Pak Yadi. Punya rumah? Punya mobil? Alhamdulillah. Mobilnya sering diservis? Kenapa sering diservis? Nah, supaya nyaman, supaya nggak mengganggu kalau di perjalanan tiba-tiba mau kapal besok mau pulang kampung. Dia sekarang dicun apa? Ya. Kalau perlu bannya diganti, diperiksa semua. Kita punya kendaraan, kita servis, punya rumah kita upgrade, kita cetek, kita ganti, kadang-kadang ganti warna, ya kan? Tahun ini tahun milenial warnanya, ya. Kenapa kita punya iman tidak pernah kita upgrade, tidak pernah kita servis? Jangan-jangan iman kita sudah tidak produktif, sudah menjadi fosil, fosil. Iya, udah nggak berkembang. Sebab kalau iman itu produktif, iman yang bagus akan menumbuhkan amal soleh. Iman itu laksana bibit yang bagus di tanah yang subur, hati yang bersih, hatinya ikhlas, tumbuh pohon, naik pohon ibadah, mau sholat, mau puasa, mau berzakat, mau ngaji, mau dengerin ceramah, nasihat maksudnya, mau baca Quran. Itu iman berarti. Tapi sebaliknya, walaupun tanahnya subur, kalau imannya bibitnya preket, nah preket itu bahasa Betawi. Sorry ya, saya orang Betawi, karena dilahirkan di Betawi. Betawi itu apa? Betah di wilayah. Ya. Yang kalau lebaran, kalau nggak punya dodol mau beli, nggak jadi lebaran, Pak. Tanahnya subur, tapi bibitnya, benihnya apa? Preket itu apa sih? Benih yang udah kurang bagus, kurang unggul. Tumbuh nggak dia? Enggak. Tapi kalau benih unggul, varietas unggulan, mulai tumbuh tunas, lama-lama jadi daun, lama-lama jadi ranting, lama-lama jadi dahan, lama-lama jadi pohon, jadi batang di pohon, berdaun, berbunga, berbuah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis sama' tuti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Iman itu Pak, bibit benih yang tumbuh Pak, tadi tunas, daun, ranting, berbuah, dan buahnya dinikmati oleh semua orang. Ya. Pohon itu Pak, kalau dia berbuah, buahnya buat siapa Pak? Halo? Buat siapa? Buat siapapun. Dia nggak pandang pun siapapun orang. Ya, baik yang menanam ataupun orang lewat, siapapun bisa menikmati buah pohon itu. Bahkan ada orang kehausan, kepanasan, dikala terlipas matahari, dikala hujan, dia bisa bernaung di bawah pohon itu. Pohon tidak pernah menolak. Bahkan ketika dia dilempari batu oleh anak-anak, ya, dia balas dengan
buah kebaikan dari pohon ibadah yang bersumber dari iman yang baik. Insya omongannya bermanfaat, sikapnya bermanfaat, tindak tanduknya bermanfaat, nggak menyakiti orang, ya kan? Nggak menyinggung perasaan orang, nggak menghak hak orang. Al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Hafal hadisnya, hafal gitu. Tapi masih jauh panggang dari omdo. Konsep kita punya, resep kita punya, tapi pelaksanaannya kita lemah di pelaksanaannya, Pak. Indonesia undang-undangnya terbaik di dunia, Pak. Nggak ada negara dimanapun yang menyebutkan nama Allah di dalam undang-undangnya, nggak ada, Pak, kecuali Indonesia. Dengan berkat atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dulu. Cari, nggak ada di dunia, nggak hanya Indonesia. Dan itulah perjuangan para ulama menyematkan kata Allah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sebenarnya kalau secara hukum undang-undang ya, kalau ada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak bertuhan kepada Allah, itu nggak berarti sebenarnya. Tapi kan kita nggak pernah mempersoalkan itu sebenarnya. Ya, Indonesia ini luar biasa, Pak. Undang-undang korupsi sangat bagus, Pak. Semuanya bagus undang-undang kita itu. Yang kurang apanya, Pak? Pelaksanaannya. Apa? Orangnya. SDM-nya. Apa kurang orang pintar? Enggak. Indonesia tidak kekurangan orang cerdas, Pak. Anak-anak Indonesia cerdas, Pak. Saking cerdasnya bisa ngakalin apa aja, Pak. Jadi iman itu apa? Perangkatnya hati, membenarkan, meyakini dan ikhlas menerima perintah-perintah Allah dan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat zuhur. Rasanya baru pulang udah zuhur gitu. Enggak lama asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru habis sholat udah asar. Ada rasa kayak keberatan itu karena imannya belum masuk ke hati. Kan ada qalatil arabu amanna, ada sekelompok orang-orang Arab ngaku depan Rasul, amanna, kami beriman. Qul apa? Aslam. Jangan kamu ngaku beriman, tapi walakin qulu aslamna. Mengaku baru Islam, baru fisiknya doang, baru dohirnya doang, baru raganya doang, baru badannya doang, jongkang-jongkeng hola, tapi hatinya masih geremet-geremet, hatinya masih mangkal-mangkal, masih apa iya, masih ragu dan bimbang. Gak boleh bimbang. Kalau gak percaya kafir namanya. Kalau bimbang munafik namanya. Harus yakin. Larang tapi jangan ada kebimbangan di situ. Di iman tidak boleh ada kebimbangan, tidak boleh ada keraguan. Selama iman kita ragu maka goyang. Kalau dia mantap goyang, Pak, gambarnya dan dia gak bagus. Halo? Servis iman kita. Bawa ke bengkel, mobil bawa ke bengkel, jangan salah bengkel, Pak. Kita mobil Toyota, bengkelnya bengkel Volvo, ada aku. Mobil Mercy bawa ke bengkel Mercy, jangan bawa ke bengkel Toyota. Bengkel iman di mana? Nih masjid, nih majelis taklim. Siapa itu ahlinya? Nih dia. Alhamdulillah kita bantu berdua. Ini bengkel, bengkel rohani, bengkel iman. Mobil aja dikit-dikit servis, Bapak mau servis, kenapa gak enak? Ya, berebet, gasnya kurang pas, remnya rada kaku, koplingnya kenceng kan gitu. Berapa dikeluarin duit, Pak? Ya, digesek, tahu digesek. Kenapa kalau untuk mobil kita begitu perhatian? Kenapa untuk rumah kita begitu peduli? Kenapa tetap iman kita tidak pernah peduli, Pak? Gua mau servis iman gua ini setahun sekali. Ada nggak begitu? Pak? Gua nyesel datang masih dongeng katanya.
Sedekah boleh, tapi jangan dipaksa. Sedekah boleh, bagus, jangan dipaksa. Oh, jadi dipaksa. Apa dijebak? Dipermalukan. Ya bang, nggak mau, tapi hatinya, waduh, gue nyesel lagi lah, gue hilang. Karena sodako itu sodako, kejujuran, harus dengan kejujuran, dengan ketulusan. Jangan direkayasa. Agama nggak mengajarkan begitu. Agama tidak berlantas ke materi, Pak. Agama berlantas ke akhirat. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Bukan iming-iming dunia. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Jadi kesana-sana. Sampai mana tadi itu? Iman ya, perangkatnya hati. Nah kalau sudah iman ikut bermain, jiwa ikut bermain, bangunlah badannya, bangunlah untuk Indonesia. Tapi jangan dipakai sholat tarawih ya. Ada orang sholat tarawih nyanyi dulu, Pak. Hiduplah Indonesia Raya. Sholat tarawih aja Allah. Itu namanya lebay itu. Likuli makol kata beliau. Ya. Kapan waktu kita laku di Indonesia ada tempatnya masih yang dicampur aduk. Jangan ikut-ikut nih albarkan ya. Nasionalisme itu bukan dengan cukup lagu-lagu. Baik. Jadi perangkatnya hati. Nah kalau hati udah ikut ibadah, udah tunduk, ruku hatinya, sujud hatinya, ya kan? Nggak ada rasa keterpaksaan lagi kalau hafidin. Jangan ada rasa terpaksa dalam ibadah mah. Jangan ada terpaksa ketika puasa mah. Jangan ada rasa terpaksa ketika keluar sedekah mah. Kalau di situ ada unsur keterpaksaan, baik langsung atau tidak langsung, itu nggak murni berarti. Jadi saya mau tanya, bapak-bapak duduk-duduk di sini menghabiskan waktu terpaksa apa enggak? Kalau enggak pulang aja. Kalau terpaksa jadi munah. Namanya sikap ubudiyah. Namanya apa? Ubudiyah. Jadi yang pertama tadi apa? Ibadah. Kalau baru fisik kita yang nurut, yang ngikutin aturan Allah, hukum-hukum Allah, namanya itu baru ibadah. Bagus, cakep. Tapi kurang sempurna, kurang lengkap. Kan manusia punya zahir, punya batin, punya raga, punya jiwa. Ada kurang kayak kuring, kurang saudaranya. Jadi yang tunduk banget hanya raganya, juga hati kita harus ikut tunduk. Ya. Nah, kalau sudah punya sifat ubudiyah, nah dimensi alamnya namanya alam malakut. Alam apa? Rohaninya menjadi ruhani namanya. Jiwanya. Nafsunya naik. Dan nafsu ammarah menjadi lawamah, menjadi mutmainnah. Tenang, damai. Habis sholat ada Pak, tenang rasanya, kenyaman. Itu tanda-tanda hatinya ikhlas. Ya. Enggak tergesa-gesa. Assalamualaikum. Mestinya kan Allahumma antas salam wa minkas ini. Assalamualaikum. Allahumma lantas jalan. Mau kemana ente? Kalau kata guru kita, Al-Mafurah kayak Dr. Syafi'i, mau kemana ente? Sisihkan sempatan waktu 2-3 menit untuk bermunajat kepada Allah. Kan imam lagi baca doa. Itu imam baca doa untuk mendoakan siapa? Mendoakan kita, dia mau. Lah ente didoain sama imam jaga mau, apalagi doain orang lain. Kita kadang-kadang jangankan mendoakan orang lain, Pak, bagaimana nasib tetangga saya, bagaimana masyarakat saya, bagaimana bangsa saya. Didoakan aja nggak mau, Pak. Ya. Makanya juga jadi macam lama-lama baca doanya, kesian. Kalau ini perlu ya secukupnya, singkat-singkat aja. Tapi kita juga mau ikut amini. Kan ada qoblah, ada apa namanya, ada ba'da. Jadi hari itu ada praknya, ada pelaksanaan, ada paskanya. Ini satu paket, Pak. Makanya ada qobliyah, ada ba'diyah, itu satu paket, Pak.
Makan aja kan ada makan pengantar, ya kalau di kantor-kantor, di pertemuan-pertemuan kan ada makan inti, ada makan penutup. Nah, ibadah juga begitu. Halo? Dua sudah terakhir nih. Udah tinggal 5 menit. Ya Bapak sih enak. Tenggorokan udah kering. Ini saya kalau Ustaz Bogor yang minta, saya pikir-pikir lah, puasa pagi kan. Nah kalau bulan lain kayaknya biasa ada kopi ya kan, ada susu. Ya, mudah-mudahan nanti masih bisa diundang lagi ya. Nah yang ketiga dimensi ihsan. Apa? Ihsan. Kalau tadi pertama Islam, melainkan syariat. Nah kalau iman melainkan akidah, tauhid. Ilmu tauhid. Jadi kita harus punya ilmu syariat, ilmu tentang hukum-hukum Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, gitu aja. Mana halal, mana haram. Sebab kalau tidak punya pandangan perspektif hukum, kita nggak bisa membedakan. Nih, ini contoh nih contoh. Maaf. Ini uang saya boleh nyuri 50.000. Halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Uang saya ini hasil dagang 50.000, halal apa haram? Uang yang haram tadi 50.000 bisa nggak dipakai beli beras? Bisa. Yang halal bisa nggak? Bisa. Berasnya bisa dimakan nggak? Beras dengan nasi kan? Bisa. Kalau hanya ngebisik, ya nggak ada bedanya antara uang yang halal dan uang yang apa? Melihatnya dari kacamata apa? Hukum syariat. Ya, kan nggak ada bedanya antara uang yang halal dan uang yang apa? Haram. Tidur sama perempuan yang haram beda nggak? Sama aja, yang satu halal, satu haram. Yang satu halal kenapa proses nikah? Yang satu haram karena nggak ada proses apa? Nikah alias zina. Hasilnya sama aja, enaknya sama aja, tapi beda prosesnya. Nikah itu hukum itu proses, Pak. Nah itu melihat dari kacamata perspektif hukum, belum lagi perspektif iman. Nah lebih lagi nanti yang ketiga namanya ihsan. Kaki yang ketiga namanya ihsan. Yang pertama, kaki yang pertama namanya Islam, perangkatnya badan. Kaki yang kedua perangkatnya namanya apa tadi? Iman, perangkatnya hati. Kalian tadi namanya ibadah, yang sekarang ubudiyah. Nah yang ketiga kita bersihkan ihsan. Ihsan itu sudah berbicara kualitas, totalitas dan kualitas, total. Ya fisiknya, hatinya, jiwanya, nafsunya ikut merasakan. Merasakan apa? Merasakan kehadiran Allah. Kalau bahasa hadisnya, anta budallaha ka'annaka tarahu. Seolah-olah kita merasakan Allah itu betul. Gini, keberadaan Allah bukan secara fisik, bahkan Allah itu kan la yasa kamitslihi wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi jangan bayangkan Allah itu seperti ini seperti itu. Kalau kita bukan, ya. Itu penting ngaji tauhid, mengenal sifat Allah. Allah itu sifatnya mukhalafatul lil hawadits, nggak sama dengan udara, nggak sama dengan sinar, nggak sama dengan apapun, nggak sama. Pokoknya di luar dimensi alam. Gitu. Tapi kita bisa merasakan keberadaan Allah. Gini. Punya keluarga, punya istri? Punya. Dulu sebelum istri menjadi apa? Kekasih. Nah waktu jadi kesadaran namanya kita cinta. Cinta itu fisik apa perasaan, Pak? Perasaan. Orangnya di Surabaya tapi rasa terbayang di hati, terasa tayang di mata. Kalau tidur terasa di samping, ya kan? Jadi apa itu? Rasa. Nah, jadi kita bisa merasakan Allah itu dengan rasa. Rasakan Allah itu ada. Rasakan dengan apa? Dengan cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau nggak ada rasa cinta nggak bisa. Biar kita tidur nempel nih, peluk-pelukan. Kalau nggak ada rasa cinta, terasa jauh, terasa hampa. Oke? Setuju? Pengalaman pribadi gimana? Biar belum jauh di sana, tapi ada cinta di hati kita masing-masing. Dia ada rasa cinta, kita
kita, seolah-olah dia ada di hadapan kita. Suaranya terngiang-ngiang di telinga kita, ya kan? Kecantikannya terbayang-bayang dalam pikiran kita. Dia sudah berada di dalam hati kita. Bahkan ketika disebut namanya, bergetar hati kita. Karena ada apa? Cinta. Nah, oleh karena itu belajar mencintai Allah. Bagaimana kita bisa mencintai Allah? Habis durasinya. Oh, nambah. Jadi tumbuhkan, munculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Bagaimana? Lihat sifat-sifat Allah. Kenali Allah lewat sifat-sifatnya. Kenali Allah dengan af'alnya. Kenali Allah dengan asma'nya, nama-namanya. Walillahi asma'ul. Di antara nama-namanya yang paling populer dua apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka oleh karena itu Al-Quran yang jumlah surahnya 114 surah, semuanya diawali dengan basmalah, yakni bismillah, kecuali satu surah. Walaupun ada khilafiyah di situ, tapi dalam naskah, dalam nuskahnya, dalam tulisannya, dalam mushafnya ditulis bismillah itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Surat apapun berbicara tentang apapun itu tidak lepas di koridor Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rasakan Allah itu sayang dan kasih sama kita. Bagaimana? Rasakan nih. Kita bisa ngerti, mulut kita bisa berbicara, jantung kita bisa berdetak. Itu karena ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, punya jantung? Coba pegang jantungnya. Bergerak apa enggak? Bergerak apa enggak? Berdetak apa tidak? Kembang kempis apa tidak? Kalau bergerak berarti mati apa hidup? Kalau bergerak berarti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan jantung kita? Saat kita tidur, saat kita berjalan, saat kita duduk, saat kita menyetir mobil, saat kita mengajar, saat kita bekerja, saat kita mencangkul, jantungnya terus berdetak. Dep, 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 dep. Di luar kontrol kita. Siapa yang menggerakkan jantung kita? Dialah yang menggerakkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Af'alullah. Jantung kita hidup atau mati? Jantung kita hidup atau mati? Berarti ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan jantung kita? Allah. Dialah yang menghidupkan itu. Yuhyi. Ke situ Pak. Renungkan. Ini ketika kita bergerak di mulut, di mata, ngedip aja. Itu ada mesin saraf yang bergerak begitu cepat. Satu saja saraf kita terganggu, Pak. Kita punya jadi jenderal, jadi teknokrat, jadi apapun, satu saraf kita terganggu. Habis semua. Selama ini kita sehat, jantung kita berdetak, paru-paru kita berkembang kempis, darah kita beredar, mata bisa larak lirik, ya, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Semua itu adalah karena Allah Maha Kasih. Itulah bentuk sayang Allah kepada diri kita, Rahman dan Rahim. Coba kalau di stop aja 2 menit. Kita baru tersadar kalau jantung kita bermasalah. Kita baru sadar ketika paru-paru kita bermasalah. Kita baru sadar ketika otak kita bermasalah. Ketika kaki kita bermasalah. Lalu selama ini kemana? Siapa yang merawat kita? Siapa yang mengatur itu? Itulah dia Rabbun Nas, yang memelihara manusia. Kita dipelihara oleh Allah. Saat kita tidur, kemana? Otak kita. Ya. Nah, dari situlah kita nanti timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dapat rezeki, ya, kita punya rumah, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya harta, punya rumah, punya mobil. Semua kita dapatkan dari mana? Kita lahirkan nggak punya apa-apa, kok bisa tanpa dikasih kalau punya ini, punya itu. Kita dikasih tenaga, dikasih pikiran, itu semua pemberian Allah. Ini memang tangan kita ini, tapi bukan milik kita, mata-mata kita bukan milik kita, ini milik Allah. Makanya kita tidak boleh menggunakan tangan seenaknya dewa, sendiri dewa, semau kita nggak bisa. Karena ini milik Allah. Tenaga ini milik Allah. Apa buktinya semua ini milik Allah? Ini sebagai penutup
tentang ihsan ini supaya masuk dalam diri kita tentang kesadaran ya bahwa Allah itu ada, Allah mengawasi kita. Ya. Manusia itu 5 pasti belajar. Pertama kita lahir sebagai bayi. Berapa lama kita jadi bayi? 2 tahun. Ya. Kecuali bayi laki-laki Pak bisa seumur hidup. Yang kedua jadi anak-anak. Berapa lama kita jadi anak-anak? Kok ketawa? Jadi kenapa ketawa? Ciri bayi kan musuh ya. Nah, ya. Paling lama 2 tahun. Kecuali bayi laki-laki sampai kumisan ya. Berapa lama kita jadi anak-anak? 5 tahun. Dari anak jadi remaja jadi pemuda berapa lama? Paling 15 tahun. Dari remaja menjadi dewasa. Paling-paling 25 tahun. Setelah dewasa menjadi apa? Kemana perginya masa anak-anak itu? Kemana perginya masa remaja itu? Kemana? Dulu kita pernah remaja, pernah pemuda. Jangan lihat Pak Ishak sekarang. Dulu 20 tahun yang lalu, oh gagah dia. Ya, kayak Gatot Kaca. Ya. Kemana? Berarti itu semua bukan milik kita. Kita tidak menguasai terhadap diri kita sendiri. Dan sekarang pun sudah perlahan diambil oleh tenaga, diambil pelan-pelan. Ya. Penglihatan diambil, matanya masih ada, tapi penglihatan itu diambil pelan-pelan. Ya, telinga diambil pelan-pelan, pendengaran maksudnya. Ya. Dulu Pak Ahmad dari sana ke depan, jarak lari dua kali buat sekarang. Dari sini dari rumah kami sih semua sama. Kemana tenaga kita? Kok berkurang? Wa man nu'amilhu nunaqisu fil khalqi, berkurang. Siapa yang ngambil itu? Allah. Sama seperti kita waktu diberi pelan-pelan, tenaga dikasih pelan-pelan, ya. Gigi satu dikasih tenaga, begitu pikiran otak, ya. Tapi setelah turun lagi, diambil. Lama-lama nyawa kita diambil. Nah itu bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayangnya ini hanya dipakai buat orang meninggal. Itu konsep. Ya nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, rasakan kepada Allah dengan apa? Dengan jiwa, dengan nafas. Jadi ada 3. Ya. Pertama dengan badan, kedua dengan hati, ketiga dengan nafsu, dengan jiwa. Jiwa itu dengan perasaan, dengan rasa. Ya. Jadi kalau kita sholat, rasakan itu. Kita sedang menghadap Allah. Rasakan kita sedang dipandang oleh Allah. Rasakan kita sedang dimonitor oleh Allah. Rasakan Allah sedang memperhatikan kita. Itu dimunculkan perasaannya. Halo? Nah, puasa inilah yang melatih kita untuk menghadirkan Allah, menghadirkan kesadaran kita. Kita harus sadar. Gini, kenapa orang berani berbuat maksiat? Kenapa orang berani melanggar hukum? Karena waktu itu kesadarannya hilang, kesadaran tentang Allah hilang. Kalau dia sadar dan merasa Allah itu ada, dia nggak berani. Gitu. Nah, puasa adalah melatih kita untuk berisah antak budogak anaka tarahu failam tabutu fainahu yaraka. Di rumah nggak ada orang, pembantu nggak ada, isi lagi ke pasar, anak lagi kerja, ya kan? Kemudian apalagi pembantu sampai nggak ada. Di kulkas ada makanan, berani nggak makan? Kenapa? Kenapa? Nah itu kan ada kesadaran. Ada kesadaran Allah ada, Allah memperhatikan kita. Itu tanamkan terus. Itu namanya muraqabah. Namanya muraqabah. Nah itulah rahasianya mengapa di tengah-tengah ayat Al-Quran berbicara tentang hukum puasa, di tengah-tengahnya ada ayat wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun. Kenapa disebut? Karena saat puasa orang itu kesadaran rasanya, kesadaran nafsnya, jiwanya tinggi, Pak. Sedang merasakan keberadaan Allah, muraqabahnya sedang naik, maka nggak berani. Nah itulah dekatnya Allah dengan kita bukan seperti dekatnya saya dengan sahabatku secara kebuka, dekatnya dengan rasa. Rasakan Allah itu dekat, dan Allah sebenarnya lebih dekat dari mulut dari kita. Nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Dengan apa? Rasa. Maka ibadah itu hanya dengan rangka, tapi juga dengan rasa. Apa?
dengan sir, dengan rasa. Maka dalam perspektif budaya itu ada karsa, ada cipta, ada rasa, ada sabda. Halo? Sabda itu ucapan, rasa itu di dalam jiwa. Ya. Apa itu rasa? Ya, rasa cinta pasti ada dalam makhluk. Itu iman Pak, itu bisa soal iman sebenarnya. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Sudahkah kita merasakan itu? Nah, puasa. Maka orang, walaupun dia bukan orang Islam, kalau rajin puasa, tirakat kuat, pasti batinnya bersih. Nah, itu ada sikap abudah. Jadi ada ibadah, ada kemudian ada abudah. Alamnya, alam jabarut, dimensinya. Jadi kalau mimpi itu ketemunya orang-orang baik, orang-orang soleh. Tidak usah ketemu Nabi. Kalau masih fisik Pak, alamnya alam malakut, ketemunya genderuwo. Mimpinya dikejar-kejar monyet. Kan masih alam semeraut. Di dunia ini kan ada orang baik, ada orang jahat, macam-macam kan. Ya di situ kita naik dikit rohani kita naik ke alam malakut. Hati mainannya Pak, ibadah, ya kesadaran hati. Naikin lagi sampai alam jabarut apa? Rasa itu jiwa. Nah, gabungan semua itulah namanya ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu. Nah, itu mana takwa itu mengandung menyangkut dimensi Islam, dimensi iman, dimensi ihsan. Perangkatnya badan, hati dan jiwa. Levelnya ibadah, namanya ibadah, ubudiyah dan abudah. Dimensi alamnya alam nasut, alam malakut, alam jabarut. Rohaninya naik, maka itulah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Rohaninya main kan, kalau kita sholat itu jangan hanya fisiknya Pak. Pikirannya harus sholat, harus konsentrasi, hatinya dilatih, namanya mujahadah. Dilatih. Maka sebelum sholat minta pertolongan dulu, berdoa dulu sama Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Rabbi a'udzubika min syaitonir rajim. Ayat dulu, baca doa dulu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kondisikan dulu. Maka kenapa sebelum sholat harus wudhu itu pra-conditioning? Apa sih istilahnya? Apa sih? Pemanasan, ya. Pertama dengan sholat terapi ini sebagai penutup. Sholat terapi, Allahu Akbar, masuk ke telinga. Ya, suara, dimensi suara masuk. Meredam. Lalu dimensi hidroterapi, wudhu. Masuk kondisi rohani Pak kita. Ada qobliyah itu prakondisi, pemanasan. Diam. Ayo. Jadi mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini bukan sekedar puasa secara dohir, secara fisik, tapi secara hatinya ikut puasa. Ya, batinnya juga jangan memarah, jangan syirik, jangan punya prasangka, jangan dendam, jangan benci gitu. Akhir dari akhir. Ada 2 orang perempuan mengeluh puasa nggak kuat sikapnya. Minta izin sama Rasulullah untuk buka, sama dikirim 2 gelas, disuruh muntah, yang keluar darah daging dan anak. Sahabat tanya, kenapa? Orang ini puasa itu meninggalkan dan mengurangi yang halal, tapi dia mengerjakan yang haram. Apa? Ghibah. Apa ghibah itu? Membicarakan keburukan orang. Namimah, apa namanya itu? Mengadu domba. Ular kepala satu aja bahaya, apalagi parahnya 2. Jadi puasa itu bukan sekedar meninggalkan makan dan tinggalkan juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa? Dusta, ya kan? Itu sombong, palsu, itu termasuk ibadah Nabi. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah beri kemampuan kita untuk berpuasa ya, secara berkualitas untuk mencapai la'alakum tattaqun. Sekian, terima kasih. Afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tanggapan, barangkali 2-3 menit cukup ya, berarti sudah sangat paham ya, ya atau nggak paham sama sekali. Baik, kita tutup dengan doa kita tulis bersama-sama. Subhanallah